dalam dirinya memiliki rasa selalu berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalulah dekati Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita sendiri di muka bumi ini, kalau sudah bersama Allah akan terasa ramai. Tapi kalau kita tidak bersama Allah, walaupun sedunia mengelilingi kita, kalau tidak bersama Allah, itu akan terasa sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di rumahnya yang kita cintai ini. Salawat dan salam selalu kita baca, selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak beliau mengenal kita sebagai umat beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mengenal umatku dari bekas air wudhu di wajahnya." Mudah-mudahan setiap 5 kali sehari kita berwudhu bisa berbekas di dalam wajah kita dan kita dianggap oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini Allah menciptakan manusia menjadi 3 kelompok, yang mana 3 kelompok tersebut hanya 1 kelompok yang insya Allah akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama, kelompok manusia di atas dunia ini adalah orang-orang yang mendahulukan kehidupan akhiratnya baru kehidupan dunianya. Orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan manisnya nikmat keimanan. Karena syarat pertama mendapatkan manisnya keimanan adalah mendahulukan cinta Allah baru cinta manusia. Makanya dalam kehidupan kita ini berusahalah kita memiliki qalbun salim, hati yang selamat. Cara memilikinya adalah kita rasakan dalam diri kita selalu ketika melakukan sesuatu, kita bertanya pada diri kita, apakah Allah ridho terhadap perbuatan ini? Apakah Allah ridho terhadap percakapanku ini? Maka itu adalah kenikmatan bagi seorang hamba jika dia memiliki rasa seperti itu. Makanya nikmat terbesar bagi seseorang yang memiliki iman adalah dalam dirinya memiliki rasa selalu berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalulah dekati Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita sendiri di muka bumi ini, kalau sudah bersama Allah akan terasa ramai. Tapi kalau kita tidak bersama Allah, walaupun sedunia mengelilingi kita, kalau tidak bersama Allah, itu akan terasa sunyi. Makanya di kota Tarim di Yaman, insya Allah kalau kita telah pergi ke 3 tanah suci,
Makkah, Madinah, dan Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa. Insyaallah jika kita diberi rezeki, kita bisa hadir di kota Tarim, di mana kota itu adalah kota para wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kotanya banyak padang pasir, kehidupan sederhana di situ, tapi disitulah masyarakat yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah masyarakat di Tarim Yaman itu, dia menggali di rumahnya, di bagian rumahnya itu tempat kecil yang cukup sempit, dan dia mencor bagian itu, dan dia menjadikannya mihrab untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang di situ tidak perlu baginya duit yang banyak, harta yang melimpah. Dekat dengan Allah saja sudah hal yang paling nikmat bagi dia. Makanya walaupun kita tidak bisa melakukan seperti itu, setidaknya dalam diri kita selalu kita merasa berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang-orang kelompok manusia yang kedua adalah orang yang mendahulukan dunianya baru kehidupan akhiratnya. Mereka adalah orang-orang yang rusak. Karena apa? Kalaulah kehidupan dunia kita dahulukan di muka bumi ini, kapan kita lagi untuk mementingkan kehidupan akhirat? Karena 24 jam mungkin kurang dari 10 menit kita untuk sholat. Kalau untuk 10 menit itu pun juga kita telah lalaikan, kapan kita lagi untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala? Janganlah kita cari dunia ini dengan capek, dengan lelah. Karena kalaupun kita kita mendapatkan jabatan, kalau kita meninggal belum dimasukkan diri kita ke dalam yang lahat, orang sudah memikirkan pengganti kita nanti. Makanya tidak ada satupun yang patut kita sombongkan di muka bumi ini, karena kita semua pasti akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalan kita ini. Selanjutnya, kelompok manusia yang ketiga adalah orang-orang yang seimbang kehidupan dunia dan akhiratnya. Mereka inilah orang-orang yang dikhawatirkan keselamatannya, mau keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Karena apa? Selama orang itu masih di dunia dan imannya kadang naik kadang turun, maka akan dikhawatirkan dia lebih dekat dengan kehidupan dunianya. Makanya selalu kita hadirkan iman dalam diri kita supaya kita mendahulukan akhirat terlebih dahulu. Yaitu syaratnya mendahulukan cinta Allah daripada cinta manusia. Jadi itu Bapak Ibu, di sinilah kita bertanya, di manakah posisi kita pada saat ini? Apakah kita orang-orang yang mendahulukan akhirat baru dunia, atau kita mendahulukan dunia baru akhirat, atau juga kita seimbang antara dunia dan akhirat kita? Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya cinta tertinggi itu adalah ketika Allah dan hambanya selalu saling mencintai. Mudah-mudahan kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dalam manisnya keimanan itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.